Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri Tabir Mimpi Umat Dunia, seri gabungan. Sesuai janji, kali ini saya akan membacakan seri Tahwil Mimpi nomor 13, nomor 214, nomor 342, dan nomor 409. Malam ini, kita nggak cuma membahas sekumpulan bunga tidur ya. Coba tenangkan pikiran Anda sebentar, buka mata hati Anda, dan mari kita selami sama-sama makna mendalam di balik tabir mimpi-mimpi ini. Kita mulai dari mimpi pertama, yaitu seri 13 dari saudari Sri Nardani. Mimpi ini dialaminya pada awal tahun 2025, tepatnya sebelum masa uzlah. Bayangkan, di dalam mimpi tersebut, si pemimpi ini berada di sebuah hutan yang luar biasa gelap. Nah, kegelapan di sini itu melambangkan kondisi dunia kita secara umum di akhir zaman. Sebuah masa yang benar-benar penuh fitnah, kesesatan, dan kebingungan. Terus, di tengah gelapnya suasana itu, ada kejadian luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat menarik tangan Muhammad Qasim dengan langkah yang terburu-buru. Menarik tangan di sini, itu simbol bimbingan langsung, semacam pemilihan gitu, untuk sebuah peran yang sangat besar. Dan kenapa langkahnya terburu-buru? Itu nunjukin urgensi zaman. Waktu kita itu udah sangat sempit, jadi perpindahan harus segera dilakukan. Mereka ini berjalan menuju satu tempat yang memancarkan cahaya kuning keemasan. Cahaya itu adalah hidayah, dan warna keemasan itu tanda kemuliaan di sisi Allah. Itulah tempat pemurnian, tanah uzlah, perlindungan sejati kita dari fitnah. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke mimpi kedua seri 214. Ini dari saudara Harto di Brebes tertanggal 30 Juni 2025. Coba deh kita resapi kontras yang tajam dari mimpi ini. Awalnya, saudara Harto masuk ke sebuah masjid yang redup banget. Lampunya cuma ngerangin bagian tengah doang, pinggirannya gelap gulita. Lantainya kotor, penuh sampah. Ini melambangkan apa? Ini potret cahaya ilmu dan iman umat saat ini yang memang terbatas. Banyak ternoda bid'ah, syirik, perpecahan, dan juga bimbingan agama formal yang kerasa kering dari kelembutan. Tapi, setelah itu dia diajak menuju Masjid Bukit Lebah. Masjid ini beda banget. Bagian depannya putih bersih yang artinya kesucian akidah. Ruangannya luas dan yang paling menakjubkan, cahayanya itu bukan dari lampu. Itu nur ilahiyah. Cahaya ilahi yang memancar langsung karena ketulusan jamaahnya. Luar biasa kan? Menariknya lagi nih, kalau di mimpi pertama tadi Nabi yang menuntun langsung, di sini saudara Harto dituntun oleh Mas Zul, salah satu penghuni Bukit Lebah. Ini tuh simbol mata rantai bimbingan. Jadi mereka yang udah nemuin cahaya, pasti akan nuntun pencari lainnya. Perjalanan mereka lewatin perbukitan di malam hari itu ngasih tahu kita kalau jalan ini penuh ujian, banyak tanjakannya, nggak mudah. Nah, pas sampai, di depan kanan masjid ada Rasulullah duduk bareng Ahlul Bait pakai selimut hijau yang melambangkan kemakmuran ruhani. Beliau lagi bertafakur. Ini isyarat kuat kalau komunitas ini benar-benar dapat naungan dan perhatian langsung dari beliau. Terus ada pemuda mendekat ngelaporin mimpi yang luar biasa. Dan Nabi beserta semua jamaah langsung merhatiin dia. Pemuda ini nyambungin kita lagi sama sosok yang ditarik tangannya di mimpi pertama tadi. Sosok yang mimpinya bakal jadi pusat perhatian seluruh umat di masa depan. Dan tepat sebelum mimpinya selesai, saudara Harto ini diminta buat pakai sarung baru menjelang waktu subuh. Coba rasakan kedalaman maknanya. Pakai pakaian baru pas menjelang fajar, itu pertanda yang sangat-sangat kuat. Ini soal identitas baru. Kesucian jiwa yang memang lagi dipersiapkan buat nyambut fajar kebangkitan besar yang ya sekarang udah bener-bener ada di depan mata kita. Oke, kita beralih ke mimpi ketiga, yaitu seri 342 dari saudara Saeful, seorang penghuni uzlah. Mimpi ini dialaminya pada bulan Juli 2026. Di mimpi ini ceritanya lagi di Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah. Jamaah udah siap-siap mau sholat. Imam awalnya itu Ustadz Abu Uksyah. Nah, ini nunjukin kalau jalan dan bimbingan awal yang mereka tempuh selama ini tuh udah benar. Tapi tiba-tiba ada suara tanpa wujud yang ngumumin kalau imamnya udah diganti. Saudaraku, suara tanpa rupa atau sering disebut hatif ini bukan main-main. Ini adalah ketetapan langsung dari langit. Ini menegaskan banget kalau perpindahan kepemimpinan ini bukan karena campur tangan manusia atau hasil rapat musyawarah, tapi murni titah ilahi. Semuanya langsung nyari sosok imam pengganti itu. Tapi anehnya, nggak ada satupun mata fisik yang bisa lihat dia. Artinya apa? Kebenaran sejati di akhir zaman ini cuma bisa dikenali sama mata hati yang benar-benar bersih. Terus, mata batin si pemimpi ini kebuka. Dia lihat ada sosok berambut sebahu di belakang barisan, wajahnya tuh mancarin cahaya atau nur yang agung banget, sampai-sampai nggak bisa ditatap jelas.
Sosok itu pakai pakaian putih model zaman dulu. Di situ, jiwa si pemimpi ini yakin 100%, tanpa ragu sedikit pun, kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian zaman dulu itu isyarat mutlak kalau kita harus kembali ke titik nol, ke kemurnian tauhid generasi awal. Hatinya langsung penuh cinta yang meluap-luap, dia pengen banget memeluk sang nabi. Tapi sayang sekali, dia keburu kebangun sebelum sempat memeluknya. Ini bukan kebetulan ya, bangun sebelum memeluk itu artinya kesempurnaan yang kita rindukan itu belum utuh. Kita emang udah sangat dekat, tapi kemenangan sejati masih harus benar-benar kita perjuangkan di dunia nyata. Sekarang kita sampai di mimpi keempat, seri 409 dari Mbak T yang juga penghuni Tanah Uzlah. Di mimpi terakhir ini ada satu simbol yang bikin si pemimpi kebingungan, tapi maknanya itu sangat berat dan jadi teguran buat kita semua. Jadi, di depan Rasulullah yang lagi duduk, ada sebuah nampan stainless, tapi nampaknya kosong. Kenapa bisa kosong? Ini tuh cerminan realita rohani kita. Wadah itu adalah sarana amal kita. Kalau kosong, itu artinya sunah-sunah Nabi, visi-visi besar yang selama ini kita punya, yang udah kita pelajari dari kajian, itu belum sepenuhnya kita wujudkan jadi aksi nyata bareng-bareng. Sekedar tamu ilmu itu belum cukup, kalau nggak jadi amal di kehidupan nyata. Di mimpi ini juga digambarkan, pas ada kunjungan evaluasi, keadaan Bukit Lebah tuh kelihatan agak gelap. Tapi tunggu dulu, jangan salah tafsir, ini bukan pertanda buruk kok. Agak gelap di sini, maksudnya adalah masa transisi. Lagi ada proses penyucian yang emang lagi menuju puncaknya. Dan yang luar biasa, Rasulullah justru milih duduk di bagian akhwat, dikeliling ibu-ibu. Beliau berpesan supaya kaum ibu ini mencintai sunnah dan merapatkan barisan. Jangan mau kalah sama bapak-bapak. Kenapa coba? Karena wanita itu pilar peradaban. Kalau keseharian yang nggak dijaga sama ibu-ibu, sunnah itu nggak bakal hidup di dalam rumah kita. Terus pesan beliau soal makan berjamaah, itu melambangin hilangnya ego dan munculnya kesetaraan di antara kita. Dan ucapan beliau, sudah banyak perbaikan, walaupun masih ada yang harus diperbaiki, nah itu kabar gembira sekaligus cambukan buat kita. Perjalanan kita ini masih panjang, belum selesai. Saudaraku, simbol-simbol, pesan dan peringatan dari 4 mimpi tadi itu bukan sekadar bunga tidur yang ngacak. Ini semua adalah ru'ya syadiqoh. Mimpi-mimpi yang benar, yang bawa kabar gembira tapi sekaligus jadi teguran dari dimensi ilahiyah. Buah dari mimpi yang benar itu nuntut kita buat nggak cuma diam terpesona, tapi harus melahirkan amal yang istiqomah. Nampan amal yang masih kosong tadi harus segera kita isi pakai tindakan nyata. Memang ya, perjalanan ini tuh perjalanan jiwa. Dan jiwa kita semua sebenarnya saling terhubung di bawah langit yang sama. Siapa tahu aja petunjuk rohani juga lagi ngetuk pintu hati Anda pas Anda lagi lelap tertidur. Coba tulis mimpimu semalam di kolom komentar, biar saya bantu tafsirkan.